Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanti Eka Susanti. Dewan juri yang terhormat, spesialis atau karir spesialis ini merupakan seseorang yang memiliki kemampuan tertentu dan ahli dalam bidang tersebut. Tentunya adanya pengkhususan dalam bidang ini memiliki beberapa kekurangan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa kekurangan dari karir spesialis. Nah, yang pertama yaitu pilihan karir lebih sempit. Mengapa demikian? Karena seorang spesialis memiliki fokus yang menyempit dan keterampilan di bidang tertentu, sehingga peluang kerja yang tersedia menjadi lebih kecil. Karena ia hanya terfokus dan keterampilannya ini hanya dalam bidang tertentu, otomatis peluang kerjanya pun juga semakin sempit, semakin mengecil, karena ia hanya terfokus dalam satu bidang keahlian dan keterampilannya pun hanya dalam bidang itu saja. Nah, selanjutnya yang kedua, memiliki kemampuan terbatas di satu bidang. Karena spesialis ini sangat terfokus pada bidang yang ia pelajari, hanya satu bidang itu, jadi menyebabkan mereka ini hanya memiliki kemampuan terbatas. Karena ia hanya ahli dalam satu bidang, otomatis keterampilan dan kemampuannya pun juga terbatas, hanya dalam bidang itu saja. Nah, hal ini menyebabkan para karir spesialis ini kesulitan untuk mencapai pekerjaan yang sesuai dengan karirnya. Selain peluang kerjanya kecil, ini juga menjadi tantangan atau menjadi kesulitan dari seorang karir spesialis untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, karena terkadang itu sumber dayanya itu ada, cuman mangsanya itu yang kurang. Nah, mengapa di sini dikatakan dia itu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ketidakmampuan untuk multitasking. Mengapa demikian? Seorang spesialis ini hanya dapat melakukan apa-apa yang diperintahkan. Oleh karenanya, jika ada tim yang meminta jika ada tim yang memerlukan tim spesialis untuk mengerjakan atau melakukan suatu proyek, maka ia tidak bisa segera ikut berkontribusi. Mengapa demikian? Karena seorang spesialis ini tidak bisa melakukan banyak pekerjaan, karena pun keterampilan dan kemampuannya pun ini sangat terbatas. Ia hanya mampu dalam bidang keahliannya saja, dia hanya terfokus dalam satu bidang. Sedangkan untuk melakukan pekerjaan lain ataupun suatu proyek lain, ini dia sangat kesulitan. Ini menjadi kendala tersendiri untuk karir spesialis, karena ia hanya terfokus dalam bidangnya saja. Jadi ketika ada tim lain yang membutuhkan tim spesialis untuk melakukan suatu pekerjaan, ia sulit untuk berkontribusi. Dia tidak segera langsung berkontribusi karena kekurangan keterampilannya tersebut. Karena kan karir spesialis ini hanya terfokus dan hanya ahli dalam bidangnya saja. Jadi otomatis keterampilannya pun hanya terfokus dalam bidangnya saja. Jadi untuk keterampilan lain, dia ini sangat kesulitan dan ini menjadi kendala tersendiri. Nah, sebagai contoh seperti ini. Yang pertama, orang-orang kesehatan. Orang-orang kesehatan ini kan sudah lulus dalam jenjang pendidikannya. Namun, orang-orang kesehatan ini tidak bisa langsung terjun ke lapangan. Mengapa demikian? Karena ketika orang-orang kesehatan ini harus terjun ke lapangan, ini memerlukan yang namanya STR. Apakah STR itu? Jadi STR adalah surat tanda registrasi. Surat ini surat tertulis dari pemerintah yang diberikan kepada orang-orang kesehatan. Yang diberikan kepada orang-orang kesehatan ataupun tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Jadi, walaupun dia sudah lulus dalam jenjang pendidikannya di bidang kesehatan tadi, otomatis kan dia sudah termasuk dalam karir spesialis. Namun ketika seorang itu tidak memiliki STR ataupun surat tanda registrasi, dia tidak langsung bisa terjun ke lapangan. Nah, seperti itu. Ini kan juga ini juga menjadi kekurangan di mana seorang karir spesialis ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Di sini kan sudah jelas, dia sudah lulus dalam jenjang pendidikannya di bidang kesehatan. Namun karena belum memiliki yang namanya STR, ini yang menyebabkan dia tidak bisa langsung terjun ke lapangan. Sedangkan STR ini dibuat untuk perawat dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan STR ini, perawat harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi.
Jadi walaupun orang-orang kesehatan ini sudah lulus jenjang pendidikannya, ketika dia tidak memiliki STR sama saja dia tidak bisa melakukan akses pelayanan, dia tidak bisa langsung terjun ke lapangan. Walaupun ini kan sudah jelas dia sudah masuk dalam karir spesialis, namun tidak bisa terjun ke lapangan. Nah, ini menjadikan salah satu yang kita bahas tadi, bahwasanya sulit untuk mendapatkan peluang kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, contoh yang kedua itu adanya PPG. Apakah itu PPG? PPG adalah pendidikan profesi guru, pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi seorang guru. Seseorang yang sudah lulus sarjana, otomatis dia sudah termasuk dalam karir spesialis, sudah benar-benar ahli dalam menjadi seorang guru, namun masih diharuskan untuk mengikuti PPG ini tadi. Ini kan secara otomatis meragukan keprofesionalisme dari seorang guru. Sudah pasti loh, sudah lulus sarjana, sudah selesai jenjang pendidikannya, tapi diharuskan untuk adanya PPG ini tadi, yaitu pendidikan profesi guru. Jadi ini merupakan secara otomatis langsung lah ya, secara otomatis langsung meragukan keprofesionalisme dari seorang guru. Nah, itu tadi pemaparan saya tanggapan saya mengenai MOSI pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya Priyanti Eka Susanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.